Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana Holibradi. Saya mahasiswa D3 Farmasi dari Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Kali ini saya akan membahas 10 langkah rencana pengobatan untuk penderita gagal ginjal. Mari simak videonya. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan penyakit gagal ginjal. Mereka selalu melakukan pengobatan dengan cara dialisis atau dengan cuci darah. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa melakukan dialisis dapat merugikan pasien tersebut. Mereka yang melakukan dialisis cenderung akan terkena penyakit jantung dan pembuluh darah dibandingkan dengan populasi umum, atau biasanya disebut dengan kardiovaskular. Risiko ini lebih tinggi karena penyakit gagal ginjal dan penyakit lain seperti diabetes dan tragedi. Penting di Anda untuk melakukan apa yang bisa Anda lakukan untuk mencegah dan merawat masalah jantung dan pembuluh darah. Berikut adalah 10 rencana pengobatan gagal ginjal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, mendapatkan cukup dialisis. Mendapatkan dialisis yang cukup penting dapat membantu Anda merasa baik. Beberapa tes darah dapat membantu dokter Anda untuk memutuskan apakah Anda mendapatkan cukup dialisis atau tidak. Salah satu tes disebut KT/V. Yang lainnya adalah pengurangan rasio urea atau urea reduction ratio atau URR. Bila Anda mendapatkan cukup dialisis, KT Anda sebaiknya 1,2, tapi bila menggunakan rasio urea setidaknya 65% atau lebih. Yang kedua adalah menjaga tekanan darah. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan penyakit ginjal, juga merupakan komplikasi penyakit ginjal. Membatasi cairan dan asupan garam dapat membantu Anda mengontrol tekanan darah Anda. Tekanan darah normal yaitu kurang dari 140/90 dan wanita biasanya 128. Yang ketiga, mengurangi tingkat kolesterol tinggi. Tingkat darah tinggi lemak atau disebut lipid atau biasa sering kita dengar kolesterol dapat membantu meningkatkan kesempatan Anda mengembangkan masalah jantung dan pembuluh darah. Jika tingkat darah lemak Anda tinggi, maka Anda perlu melakukan diet rendah lemak atau sebelum berolahraga dengan cukup. Atau Anda juga bisa mengonsumsi obat seperti statin untuk membantu menurunkan kolesterol. Yang keempat, ikuti diet sehat. Penting bagi Anda untuk mendapatkan vitamin, protein, karbohidrat, dan lain-lainnya yang cukup bagi Anda. Anda mungkin perlu mengurangi makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi atau lemak jenuh seperti telur, susu, keju, dan lain-lain. Makan makanan yang tinggi asam lemak omega 3 dapat membantu Anda menyehatkan jantung. Termasuk di dalamnya ikan air dingin seperti salmon, tuna, dan lain-lain. Yang kelima, mengobati anemia. Kebanyakan orang dengan penyakit ginjal akan terkena penyakit anemia. Anda yang terkena penyakit anemia bisa mengobatinya dengan. Lalu yang keenam adalah menjaga mineral penting dalam tubuh seperti kalsium dan fosfor agar selalu seimbang. Beberapa kalsium dan fosfor akan berakhir di bagian tubuh yang bukan tempat seharusnya, seperti jantung dan pembuluh darah.
Hal ini akan membuat pembuluh darah menjadi kaku dan sempit. Jika ini terjadi, resiko serangan jantung dan stroke akan menjadi meningkat. Sebaiknya Anda mengonsumsi obat-obatan untuk meningkatkan kalsium dan fosfor bagi tubuh Anda. Lalu yang ketujuh adalah tingkatkan aktivitas fisik. Olahraga yang teratur dapat membantu Anda untuk menurunkan kolesterol, mengontrol tekanan darah tinggi, mengontrol tingkat gula darah, mengurangi berat badan berlebih atau obesitas, meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, meningkatkan tingkat energi, dan yang terakhir adalah meningkatkan kesehatan emosi. Lalu selanjutnya yaitu kontrol gula darah bila Anda punya diabetes. Biasanya orang-orang yang punya diabetes ini mengonsumsi obat-obatan seperti glimepiride, metformin, dan lain-lain. Atau Anda juga bisa mengecek gula darah. Diabetes dapat merusak sistem saraf Anda. Hal ini dapat menyebabkan Anda kesulitan. Dengan diabetes, pembuluh darah kecil dalam tubuh akan menjadi rusak. Dengan ini dapat meningkatkan Anda terkena serangan jantung dan stroke karena pengerasan arteri tersebut. Ketika pembuluh darah pada ginjal rusak, ginjal tidak dapat membersihkan darah dengan benar. Ketika ginjal Anda tidak bekerja dengan baik, maka air dan garam akan menumpuk dan menyebabkan kenaikan berat badan dan bengkak pada pergelangan kaki. Protein dalam urin Anda dan bahan limbah lainnya akan menumpuk pada darah Anda. Yang kesembilan adalah menjaga kesehatan emosi. Terkadang Anda mungkin merasa kesal atau marah atau tertekan. Rasa negatif dapat membuat Anda menjadi lebih buruk dan meningkatkan risiko Anda terkena penyakit jantung. Bicara dengan seseorang pekerja sosial dialisis atau dokter untuk mengetahui apakah konseling atau obat-obatan yang dapat membantu Anda. Lalu yang terakhir adalah berhenti merokok. Jika Anda seorang perokok, tanyakan pada dokter program apa yang dapat membantu Anda untuk berhenti merokok. Merokok dapat meningkatkan risiko terkena penyakit kanker, stroke, masalah pernapasan, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan pembuluh darah. Merokok dapat mengganggu obat-obatan yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi. Tekanan darah yang tidak terkontrol akan dapat menyebabkan penyakit ginjal. Merokok dapat memperlambat aliran darah menuju organ vital seperti ginjal dan dapat memperburuk penyakit ginjal yang sudah ada. Jadi seperti itu 10 langkah rencana pengobatan ginjal. Semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.